Shalom dari Jakarta, Indonesia. Selamat berjumpa kembali dengan Berti Wawuruntu dalam khotbah singkat melalui YouTube dan media sosial lainnya. Bulan Juli pada minggu ke-30 tahun 2022, khotbah singkat bertemakan di balik 1-2 kata dari firman Tuhan. Namun pembahasannya terbatas pada 3 topik, yaitu topik 76, dengaran firman Tuhan, mendengarkan dan melakukannya. Topik ke-77, layani Tuhan dan menangkan jiwa bagi Kristus. Topik ke-78, setia firman-Nya, setia pada pekerjaannya. Kita masuk ke dalam topik 76, dengaran firman Tuhan, mendengarkan dan melakukannya. Tema khotbah singkat pada minggu ini, di balik 1-2 kata dari firman Tuhan. Jika Tuhan berbicara kepada umat-Nya melalui para hamba-Nya, maka diharapkan umat Tuhan mengerti dan melakukannya. Jika umat Tuhan melakukan sesuai dengan yang diperintahkan, maka senantiasa terdapat janji yang tersedia yang diberikan Tuhan. Pada topik ke-76 berjudul dengaran firman Tuhan, yaitu mendengarkan dan melakukannya. Alkitab berisikan firman Tuhan yang disampaikan Tuhan melalui para hamba-Nya, baik dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Firman Tuhan diperuntukkan bagi umat Tuhan agar dapat menjalankan kehidupan setiap harinya. Karena pada setiap firman Tuhan terdapat pedoman hidup sekaligus janji yang diberikan Tuhan bagi umat Tuhan yang melakukannya. Namun sangat disayangkan, umat Tuhan tidak mengindahkannya, alias tidak dengaran atas firman Tuhan. Sebagai akibatnya, kita selaku umat Tuhan yang hidup pada periode-periode berikutnya dapat mengetahui apa saja yang terjadi atas umat Tuhan yang tidak dengaran. Tidak sedikit yang mati alias meninggal dunia. Pada bagian pertama, kita buka Alkitab kita pada kitab kedua dalam perjanjian lama, yaitu kitab Keluaran, pasal 15 ayat 26.
firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Ayat tersebut dikenal sebagai Tuhan penyembuh, Yehova Rafa, atas segala penyakit umat Israel pada waktu keluar dari tanah Mesir maupun di dalam perjalanannya di padang pasir. Tuhan mengungkapkan kepada Musa, Tuhan menyatakan dirinya sebagai Yehova Rafa. Akulah Tuhan yang menyembuhkanmu. Dia akan datang untuk menyembuhkan bangsa Israel dari penyakit rohani mereka, membangunkan mereka dari tidur rohani mereka, dan menghapus penutup mata dari kebutaan rohani. Sesuai dengan firman-Nya di atas, aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit apapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Karena aku Tuhan adalah penyembuh. Tuhan sering menyembuhkan luka fisik dan penyakit dunia yang mengganggu tubuh kita yang fana, dan memainkan banyak pikiran dan emosi kita. Tetapi seringkali dia berbisik ke dalam hati kita, kasih karuniaku cukup, karena kekuatanku menjadi sempurna dalam kelemahanmu. Dalam penyakit kita, dalam kesulitan kita, dalam kerugian dan rasa sakit kita, kuasa Allah bekerja secara sempurna. Inilah kebenaran yang tidak dapat dipahami, bahwa sentuhan Yehova Rafa mencakup ruang abadi dan alam spiritual. Akulah Tuhan yang menyembuhkan kamu, roh, jiwa, dan tubuh. Akulah yang menyembuhkan rohmu ketika kamu dibenarkan melalui iman awal di dalam Yesus sebagai juru selamat, keselamatan masa lalu. Akulah yang menyembuhkan jiwamu melalui proses pengudusan saat kamu berjalan dalam iman, bertumbuh dalam kasih karunia. Ini merupakan keselamatan yang berlanjut. Akulah yang menyembuhkan tubuhmu pada saat pengangkatan gereja dan kebangkitan orang mati di dalam Kristus. Ini adalah keselamatan masa depan. Pada bagian kedua, kita buka Alkitab kita di dalam 1
Samuel 15 ayat 22. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan, sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba jantan. Saul adalah seorang pria yang dipilih oleh Allah untuk menjadi raja pertama dari Israel. Saul telah secara khusus diperintahkan oleh Tuhan untuk menghancurkan orang Amalek. Pria, wanita, anak-anak, bahkan hewan yang mereka miliki harus dibunuh dengan pedang. Tuhan tahu bahwa bangsa ini telah sangat rusak, mungkin secara genetik, sehingga harus tidak ada yang tersisa dari mereka. Segala sesuatu harus dimusnahkan sepenuhnya, agar cara-cara jahat, praktek-praktek iblis, dan pengaruh setan mereka tidak menginfeksi bangsa Israel. Saul mematuhi sebagian dari instruksi Tuhan, tapi membuat Raja Agag tetap hidup untuk menghormati kemenangannya sendiri atas orang Amalek. Untuk kemuliaannya sendiri, Saul menyelamatkan Agag, raja orang Amalek yang galak, sehingga sebuah monumen dapat didirikan untuk memuliakan nama Saul. Saul lebih mementingkan kehormatannya sendiri daripada menaati firman Tuhan. Saul menyisihkan yang terbaik dari domba, lembu, anak gemuk, anak domba sebagai hadiah egoisnya sendiri. Namun dia berpura-pura bahwa hewan-hewan ini telah diselamatkan sebagai persembahan kepada Tuhan, ketika motif egoisnya ditantang oleh Samuel sang nabi. Samuel memberikan jawaban yang tegas kepada Saul, sang raja Israel. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik dari korban sembelihan, dan memperhatikan lebih baik daripada lemak domba jantan. Dan sejak peristiwa ini, Saul yang semula dipilih ditolak oleh Allah sendiri, dan urapan Allah tidak ada pada diri. Pada bagian yang ketiga, kita buka kembali Alkitab kita pada kitab 1 Samuel pasal 3 ayat 10. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar. Saat itu Samuel berusia sekitar 12 tahun.
atau di awal masa remajanya, Tuhan memanggil dia. Dengan suara yang dapat didengar untuk masuk ke dalam pelayanan yang Allah siapkan. Karena keadaan bangsa Israel pada saat itu mengalami penurunan spiritual bangsa yang buruk, di mana visi, mimpi, wahyu jarang terjadi. Samuel mendengar suara Tuhan dengan jelas di malam hari dan meresponnya dengan cepat dan patuh. Semula Samuel mengira itu Eli dan berlari ke arahnya untuk menjawab, "Ini aku." Dan hal ini berulang kali hingga ketiga kali. Lalu Eli memberitahukan Samuel, "Apabila ia memanggil engkau, katakan, berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar." Dan Samuel melakukan. Bagaimana dengan Anda dan saya? Dengaran, mendengarkan dan melakukannya firman Tuhan yang disampaikan kepada kita semua. Tuhan memberkati.